Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, STMIT MTA, CISDV, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Cerdas, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat yang berjudul Analisis Sentimen Publik Terhadap Skandal Korupsi 193 triliun di PT Pertamina melalui media sosial X menggunakan algoritma NFBS. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya Tiara Istiqomah, Fahri Eka Sefdiansyah, Fikri Zakarsih, Ihsan Apri Maulana, Nahdi Hasanah, dan Raudatul Jannah. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Ihsan. Kepada Ihsan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk memulai, mari kita lihat latar belakang yang membelakangi fokus dari penelitian ini, di mana kasus dugaan korupsi di PT Pertamina pada awal tahun 2025 dengan kerugian negara hingga 193 triliun. Hal ini memicu reaksi besar di media sosial, khususnya di platform X. Media sosial tidak hanya menjadi sarana berekspresi, tetapi juga sumber data untuk analisis sentimen publik. Dalam penelitian ini, algoritma Naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Proses analisis dilakukan melalui Google Colab dengan dukungan pustaka machine learning berbasis Python. Baik, saya kembalikan Baik, kepada terima kasih moderator. kepada Ihsan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Kepada Fahri, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai landasan teori. Yang pertama, korupsi di Indonesia. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan negara. Yang kedua, media sosial X. Platform X adalah media sosial yang populer di kalangan masyarakat untuk menyampaikan opini secara terbuka dan cepat. Yang ketiga, crawling data. Crawling data adalah metode pengambilan data secara otomatis dari situs web menggunakan API atau Application Programming Interface. Yang keempat, analisis sentimen. Analisis sentimen bertujuan untuk mengidentifikasi opini atau emosi dalam teks, kemudian mengelompokkannya menjadi positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya, yang kelima, ada algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas menggunakan teorema Bayes. Yang keenam, Google Colab. Google Colab adalah tools berbasis Python yang mendukung data science dan machine learning. Yang terakhir, ada TextBlob. TextBlob merupakan salah satu library dari Python yang dimanfaatkan banyak penelitian, namun hanya mendukung analisis sentimen untuk berbahasa Inggris. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahri. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nahdia. Kepada Nahdia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian, yang mana dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Selanjutnya, identifikasi masalah itu korupsi Pertamina itu Pertamina diduga melakukan korupsi sehingga mencapai kerugian negara itu mencapai 193 triliun yang memicu banyak reaksi masyarakat terutama di media sosial X. Banyak data dan beragamnya opini membuat persepsi publik itu sulit dianalisis secara manual dan objektif. Oleh karena itu dibutuhkan sistem klasifikasi otomatis yang mampu mengelompokkan opini publik dan algoritma Naive Bayes dipilih karena efektif dan dalam menganalisis teks. Yang kedua itu pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data dengan cara crawling menggunakan Google Colab sebagai tools utama dan data yang di crawling itu dimulai dari 25 Februari 2005 sampai 25 April 2025 dengan kriteria tertentu menggunakan hashtag seperti korupsi, Pertamina, 193 triliun, Indonesia, koruptor, Pertamax, pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya. Itu kami ada pre-processing data. Di sini tujuannya untuk membersihkan dan menyiapkan data mentah agar dapat dianalisis dengan akurat menggunakan algoritma Naive Bayes. Tahapan pre-processing ini meliputi cleaning, scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nahdia. Penyampaian materi selanjutnya disampaikan oleh Raudatul Jannah. Kepada Raudatul Jannah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang keempat, yaitu labeling. Labeling merupakan proses pengklasifikasian data mentah ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik isi dari data tersebut. Dan dalam penelitian ini, proses labeling dilakukan menggunakan pendekatan analisis polaritas yang disediakan oleh library
teks blok. Lalu yang kelima, yaitu klasifikasi analisis sentimen menggunakan Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas dengan rumus probabilitas hipotesis H benar diberikan data X sama dengan probabilitas data X muncul jika hipotesis H benar dikali probabilitas awal dari hipotesis H dibagi probabilitas data X secara umum. Lalu selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami telah mengumpulkan 607 data dan mengolahnya dengan Google Colab sebagai tools utama, dan kemudian data yang didapatkan dilakukan pre-processing dengan proses yang pertama, yaitu cleaning. Pada proses ini, semua simbol yang tidak penting dihilangkan seperti tanda baca. Lalu selanjutnya, lalu yang kedua yaitu scaffolding. Pada proses ini, semua huruf kapital telah diubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tokenizing. Pada proses ini, semua kata diubah menjadi unit-unit yang paling terkecil atau yang disebut dengan token. Lalu selanjutnya, yang keempat, yaitu filtering. Pada proses ini, kata yang tidak penting dihilangkan seperti kata hubung dan kata bantu. Lalu yang terakhir, yaitu stemming. Pada proses ini, kata telah diubah menjadi kata dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raudatul Jannah. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri Zakarsi. Kepada Fikri, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasannya. Setelah pre-processing dan pelabelan dengan text block, kami mengklasifikasikan 607 data. Hasilnya 432 komentar negatif, 116 positif, dan 59 netral. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan sentimen negatif terhadap kasus korupsi Pertamina. Selanjutnya, kami menguji model dengan 5 skenario data latih dan uji. Akurasi tertinggi 73% ada di percobaan kedua, yaitu skema 80% banding 20%. Artinya semakin banyak data latih, model bekerja lebih baik. Selanjutnya, model memiliki recall sebesar 1,00. Artinya seluruh data yang seharusnya diklasifikasikan sebagai negatif berhasil dikenali dengan benar. Sementara itu F1 skornya sebesar 0,84. Menunjukkan bahwa model tidak hanya sensitif, tapi juga cukup presisi dalam mengenali kelas negatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan. Kepada Ihsan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan hasil evaluasi, model Naive Bayes mencapai akurasi 73% dalam klasifikasi komentar terkait korupsi Pertamina. Namun, hanya efektif untuk sentimen negatif. Kelas positif dan netral gagal dikenali karena ketidakseimbangan data yang menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Nilai makro average yang rendah menunjukkan performa yang buruk pada kelas minoritas. Sedangkan Weighted average tampak tinggi tapi menyesatkan karena dipengaruhi dan dinominasi oleh data negatif. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi tinggi tidak selalu mencerminkan kualitas klasifikasi yang adil. Baik, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Selanjutnya terkait demikian sesi pemaparan materi dari kami. Selanjutnya terkait kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes mampu mengklasifikasikan sentimen negatif dengan cukup baik, namun gagal mengenali sentimen positif dan netral secara akurat. Akibat distribusi data yang tidak seimbang, kualitas klasifikasi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan penyebaran data pada masing-masing kelas. Akibatnya, hasil analisis sentimen menjadi kurang representatif dan tidak mencerminkan opini publik secara menyeluruh. Berikut beberapa saran poin sebagai saran untuk meningkatkan performa model. Yang pertama, kumpulkan data yang lebih banyak dan seimbang dari setiap kelas, lakukan pelabelan data secara konsisten dan akurat, serta tingkatkan proses pre-processing seperti pembersihan noise dan seleksi fitur. Dengan langkah-langkah ini diharapkan analisis sentimen dapat memberikan hasil yang lebih valid dan berguna untuk memahami opini publik terkait isu korupsi media sosial. Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan dari hasil pembahasan artikel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah di Sistem Cerdas serta teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi kami hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.